Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kemuhamadiyahan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Landasan Normatif dan Operasional Muhammadiyah yang beranggotakan 1. Fadilah Sri Astuti NIM B1190036, yang kedua Fania Nuradani Bisono NIM B1190037, yang ketiga Ihsan Prasetya Utomo NIM B1190046, yang keempat Karina Livia Chandra B1190047. Yang pertama yang akan kita bahas adalah identitas perjuangan Muhammadiyah. Dilihat dari gerakan pemikiran dan pengalaman keagamaannya, Muhammadiyah tidak hanya dikenal sebagai gerakan Islam dan dakwah, tapi juga sebagai gerakan tajdid. Oleh karena itu, identitas perjuangan Muhammadiyah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, 2. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, yang ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Untuk melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita hidupnya, Muhammadiyah selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu karena adanya keyakinan bahwa hanya Islamlah ajaran yang mampu mengatur tata kehidupan manusia yang dapat membawa pada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, sebagai gerakan dakwah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinan, Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, yaitu ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami mengamalkan ajaran Islam. Dakwah ini dilakukan melalui amar ma'ruf nahi mungkar dan sasarannya ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Muhammadiyah selalu berupaya melakukan koreksi dan evaluasi terhadap berbagai pemikiran dan pengalaman keagamaan dalam rangka pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah yang disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, landasan ideal Muhammadiyah. Landasan ideal Muhammadiyah meliputi 3 hal, antara lain yang pertama, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan rumusan konsepsi yang bersumber Al-Quran dan Al-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah, amal dan perjuangan setiap manusia muslim. Latar belakang disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar oleh Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya yang pertama yaitu karena belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, adanya kecenderungan kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah yang menampakkan gejala menurun sebagai akibat terlalu berat mengejar kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar. Kemudian yang kedua yaitu kepribadian Muhammadiyah yang memuat 4 hal. Yang pertama pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan persyarikatan gerakan Islam. Maksud gerakannya yaitu dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, perseorangan dan masyarakat. Kemudian yang B, dasar amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Kemudian yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Kemudian yang keempat, sifat Muhammadiyah.
Sifat Muhammadiyah diantaranya yaitu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Kemudian yang ketiga bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Kemudian yang ketiga matan, keyakinan, dan cita-cita Muhammadiyah. Rumusan matan, keyakinan, dan cita-cita Muhammadiyah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Ini merupakan Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kelompok yang kedua yaitu mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan Sunnah Rasul, penjelasan dari pelaksana ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Kemudian kelompok yang ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah. Yang selanjutnya adalah landasan operasional Muhammadiyah. Pijakan bagi persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuan meliputi 3 hal. Yang pertama adalah ada ART Muhammadiyah, yang kedua Kitab Perjuangan Muhammadiyah, yang ketiga visi dan misi Muhammadiyah, dan yang keempat adalah keputusan-keputusan Muhammadiyah. Yang pertama adalah AD ART Muhammadiyah. AD Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi, dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Penjelasan AD dicantumkan dalam anggaran rumah tangga atau ART. Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut antara lain: yang pertama, menjabarkan agama Islam terutama dengan mempergiat dan menggembirakan tablik. Yang kedua, mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Yang ketiga, memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan mempertinggi akhlak. Yang keempat, menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk wakaf, serta membangun dan memelihara tempat ibadah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan Islam dan lain-lain. Yang kedua adalah Kitab Perjuangan Muhammadiyah. Kitab Perjuangan Muhammadiyah merupakan strategi yang ditetapkan dalam muktamar untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Dengan demikian, kita merupakan langkah-langkah yang terperinci dan berjenjang serta berkesinambungan yang memberikan jalan dan arah bagi amal usaha Muhammadiyah. Adapun Kitab Perjuangan Muhammadiyah hasil keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya tahun 1978 berisi 5 hal, yaitu 1. Hakikat Muhammadiyah, 2. Muhammadiyah dan masyarakat, 3. Muhammadiyah dan politik, 4. Muhammadiyah dan ukhuwah Islam, 5. Dasar program Muhammadiyah. Yang pertama, hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan dalam mengikut perubahan dan perkembangan senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya. Ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua adalah Muhammadiyah dan masyarakat. Sesuai dengan kitahnya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat. Dengan maksud dan terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Yang ketiga, Muhammadiyah dan politik. Dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus mendapatkan bukti secara teoritis
konsepsional, secara operasional, dan secara konkret real, bahkan bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berpancasila dengan UUD 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, material, dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah Muhammadiyah dan Ukhuwah Islami. Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan organisasinya dengan organisasi lain. Dan poin yang kelima adalah dasar program Muhammadiyah. Perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menetapkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, visi dan misi Muhammadiyah. Visi misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di segala bidang sehingga menjadi rahmatan lil alamin bagi umat bangsa dan dunia, kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah antara lain, yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan sunnah Rasul. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, keputusan Muhammadiyah. Keputusan Muhammadiyah meliputi banyak hal, dari kehidupan muktamar, tanbir, musyawarah wilayah atau muswil, musyawarah daerah atau musda, musyawarah cabang atau muscab, sebagai musyawarah ranting atau musran. Di samping itu, AMIS ada keputusan-keputusan lain sebagai kebijakan pimpinan pada masing-masing tingkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.